sebelum macan ini menjadi lebih besar lagi karena punya panggung, lebih baik diaborsi. Itu salah satu bendungan pertama tuh untuk Mas Anies atau ujian untuk Mas Anies. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah framing. Karena Mas Anies dianggap sebagai front runner, maka harus terus-menerus di framing. Skenario yang ketiga dengan cara dicari-cari kasus hukumnya. Nah, skenario yang keempat untuk membendung Mas Anies itu adalah diupayakan tidak punya tiket katanya. Skenario terakhir itu adalah skenario misterius. Skenario misterius yang mungkin tidak diduga-duga tetapi akan diupayakan untuk mengganjal Mas Anies agar tidak running di Pilpres. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel di pagi yang cerah ini. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tentu saja masih berhubungan dengan mendekatnya pemilihan presiden di 2024 dan menyangkut satu sosok yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, yaitu Gubernur Anies Baswedan yang digadang-gadang namanya selalu masuk dalam berbagai survei, itu selalu 3 besar. Memang belum number one di berbagai survei, tapi kadang-kadang masuk di 2 besar urutan kedua, kadang-kadang di urutan ketiga. Tapi singkat cerita selalu masuk 3 besar. Nah, kali ini saya khusus ingin membahas berdasarkan opini-opini yang berkembang di masyarakat tentang ada skenario sejak lama untuk membendung Mas Anies Baswedan agar tidak terus-menerus menjadi kandidat kuat di Pilpres 2024. Banyak pihak yang beranggapan bahwa penjegalan atau mungkin upaya untuk membendung laju Anies menjadi salah satu pemimpin nasional yang diperhitungkan itu bermula di tahun 2016 pasca kemenangan periode pertama Jokowi JK. Sebagaimana kawan baik tahu semua bahwa Mas Anies Baswedan itu adalah salah satu jubir resmi, ya. Jadi seluruh partai pendukung waktu itu, yakni PDIP, dan lain-lain, itu menunjuk Mas Anies sebagai salah satu juru bicara resmi tim kampanye nasional. Oleh karena itu, ketika Pak Jokowi dan JK itu terpilih menjadi presiden dan wapres, tidak mengejutkan apabila Mas Anies Baswedan ditunjuk menjadi salah satu anggota kabinet, yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Tapi singkat cerita di 2016 Mas Anies direshuffle dari kabinet. Nah, banyak saat itu yang bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Karena jika parameternya adalah kinerja, Mas Anies waktu itu salah satu menteri dengan kondite
dan prestasi yang relatif cukup baik sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tapi memang Menteri itu adalah jabatan yang merupakan hak prerogatif Presiden. Walaupun masyarakat waktu itu banyak bertanya-tanya penyebabnya apa, itu goes with the wind gitu loh. Jadi tertiup angin, tapi banyak orang mengira bahwa ada unsur-unsur di sekitar Pak Jokowi yang tidak menghendaki Anies memiliki panggung sebagai Mendiknas yang kemudian popularitas dan elektabilitasnya itu semakin meningkat pesat. Jadi sebelum macan ini menjadi lebih besar lagi karena punya panggung, lebih baik diaborsi. Itu salah satu bendungan pertama tuh untuk Mas Anies atau ujian untuk Mas Anies. Tetapi Mas Anies mensikapinya dengan amat sangat legowo bahwa menteri adalah diangkat oleh presiden dan itu ada adab bernegara. Jadi Mas Anies pun menerima dengan lapang dada. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah framing. Karena Mas Anies dianggap sebagai front runner, ya, adik kandidat, salah satu kandidat terkuat, maka harus terus-menerus di framing atau dibingkai atau agar supaya popularitasnya itu tidak melaju terus gitu, maka framing itu dibuat. Jadi framing termasuk kategori ini adalah framing tentang gubernur yang intoleran, dekat dengan kelompok teroris, ya kan, dekat dengan ormas terlarang, ya kan, yang sudah dilarang pemerintah, dekat dengan tokoh-tokoh garis keras dan anti pemerintah, ya kan. Nah, itu framing itu terus-menerus, ya kan, sehingga diharapkan popularitas Anies tidak terus-menerus berkembang secara masif gitu. Tapi diaborsi popularitasnya dengan cara framing ini. Itu skenario yang kedua. Jadi termasuk di dalamnya itu politik identitas gitu kan. Nah, itu framing terus-menerus dibuat. Nah, skenario yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan cara dicari-cari kasus hukumnya. Ya kan? Dicari-cari kasus hukumnya dari mulai kasus Munjul, kemudian kasus tanah ya, pengadaan tanah di Munjul, kemudian kasus tanah di Pulau Gebang, kasus Formula E. Sepertinya masih akan ada orang-orang atau pihak-pihak yang bergerak mencari dan mencoba menarik Mas Anies itu ke dalam pusaran hukum. Jadi kawan baik itu tidak terlalu kaget dan tidak mengherankan kalau Mas Anies itu kadang-kadang ikut disebut-sebut atau diduga atau berupaya diseret ke dalam kasus-kasus hukum yang terjadi, terutama di mana yang terjadi dalam lingkup tugas pemerintah Provinsi DKI gitu. Tetapi sejauh ini yang dicari-cari itu buktinya itu sampai sekarang tidak ada, dan berkali-kali Mas Anies dipanggil oleh aparat penegak hukum termasuk di dalamnya oleh KPK. Mas Anies mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari sisi karakter memang Mas Anies itu sejauh pengetahuan banyak pihak itu dia tidak pernah memang menginisiasi atau menyebut atau mendorong atau mengistimewakan para owner project itu. Jadi Mas Anies itu berpegang pada rule of the game-nya aja. Standar and prosedurnya seperti apa, nah itu diikuti gitu. Jadi Mas Anies itu sepertinya bukan tipe ini saya menangkan, kemudian nanti 10% gitu. Nah itu
sepertinya karakter Mas Anies itu tidak seperti itu sejauh pengetahuan banyak pihak ya, dan itu sudah kita konfirmasi ke banyak pihak itu ya tidak seperti itu. Jadi tetapi upaya untuk mencari-cari kasus hukum Mas Anies itu kemungkinan masih ada aja mungkin orang yang ingin melaporkannya atau mencoba menarik menyeret Mas Anies sehingga dianggap bermasalah secara hukum. Nah, skenario yang keempat untuk membendung Mas Anies itu adalah apa? Diupayakan tidak punya tiket katanya. Jadi desain, banyak pihak yang menganggap desain adanya KIB, desain koalisi Gerindra PKB, ya kan, kemudian PDIP itu sesungguhnya berupaya secara penuh untuk dan agar orang-orang seperti Mas Anies itu tidak punya tiket untuk nyapres gitu. Tapi seperti juga terjadi di pilkada itu loh. Kalau incumbent ingin menang telak atau orang yang kuat di wilayah itu ingin menang telak, ya borong semua partai sehingga yang dilawan adalah kotak kosong gitu loh. Kira-kira begitu. Tapi kalau di pilpres sepertinya hingga kini skenario ini masih berjalan di tempat. Apalagi kalau misalkan Nasdem dengan tokoh utamanya Pak Surya Paloh, Demokrat dengan tokoh utamanya AHY dan SBY, kemudian PKS dengan sistem kepemimpinan yang kokoh sehingga sulit untuk diintervensi pihak di luar, itu konsisten, ya kan, konsisten untuk menghadirkan salah satu putra terbaik yaitu Mas Anies. Konsisten tiga partai ini bertahan, bahkan mungkin jika bertahan bisa menarik partai yang lain. Maka skenario ini untuk memborong tiket agar Mas Anies tidak punya tiket itu ya akan gagal total. Kalau yang bersimpati sama mendukung Anies ya berdoa dan berikhtiar aja tuh. Ya kan, bagaimana menjaga tiga partai ini, syukur-syukur bisa menarik partai yang lain gitu, dengan mencalonkan Mas Anies sebagai presiden. Itu skenario yang keempat. Skenario terakhir itu adalah skenario misterius. Ya kan? Skenario misterius itu bisa penyebabnya berbagai macam, dan yang sampai kini kita tidak tahu. Jadi unseen, ya kan, gaib itu. Jadi skenario misterius yang mungkin tidak diduga-duga, tetapi akan diupayakan untuk mengganjal Mas Anies agar tidak running di pilpres. Demikian kawan baik, itulah kira-kira judul vlog pagi ini. Apakah memang skenarionya itu seperti itu akan teruji oleh waktu. Itu skenario ini kan hanya analisis atau dugaan-dugaan dari masyarakat dan juga dirangkum oleh Nur Iswan Channel. Demikian, jumpa kembali di hal yang lain. Terima kasih.